Mau record terus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas pertama kita ya, private class. Ini benar-benar private sih. Gitu. Jadi insya Allah hari ini bakal di coaching, bakal diajarin tentang investasi saham dan gimana cara mulai investasinya gitu ya. Mungkin sedikit perkenalan dulu kali ya. Dari Kak Fajar boleh on cam Kakak? Yes. Boleh, boleh, bentar ya. Oke. Oke, oke. Nah, ini aku izin record juga ya teman-teman. Nanti barangkali mau di-review-review lagi nanti aku masukin di YouTube insya Allah. Oke, boleh kenalan dulu dari Kak Fajar. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Yunanto, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Nusantara Sangatta. Kebetulan sekarang saya seorang karyawan di perusahaan swasta juga. Eh, Experience investasi saham udah dari 2018-2019. Waktu itu masih masih apa ya? Masih zaman-zaman mau COVID kalau nggak salah ya. Ya, itu sudah. Itu perkenalan singkatnya. Oke, berarti tadi 2018-2019 kayak ininya apa mulai belajar investasi. Mungkin mau tanya dulu Kak, belajar investasinya itu dari mana, terus kenapa gitu? Kenapa mau belajar investasi? Big why. Eh, jadi short story-nya ya pertama dulu karena saya masih apprentice ya kan, di umur yang muda baru apprentice ya kan, gaji ya lumayan sih waktu itu kan. Jadi banyak tuh uang-uang nganggur ya kan. Kebetulan ada trainer saya namanya Pak Irwan. Dia tuh ngajarin gimana caranya ngalokasikan duit supaya nggak cuma diam di bank. Jadi kita usahakan uang kita itu juga kerja, bukan cuma kita yang kerja. Jadi satu kelas tuh ada 7 orang sebenarnya kan. Yang Hmm. tertarik buat invest saham itu cuma 2 orang. Dan mungkin sampai sekarang dari teman-teman itu cuma aku aja. Yang lain udah males, males apa ya, males belajarnya karena banyak banget yang harus dipelajari kan. Dari dari ekonomi dunia sampai ekonomi mengkerucut lagi ke Indonesia. Dari keputusan suku bunga Federal Reserve kayak gitu lah. Jadi banyak lah yang harus dipelajari kalau mau masuk ke dunia saham-saham gitu. Mungkin itu yang bikin Hmm, orang males sudah, males sudah. benar-benar. Eh, oke, itu berarti ada kan karena ada gurunya juga kan ya, ada belajar apa namanya? Belajar tentang investasi, terus akhirnya tertarik dan mendalami di situ. Kenapa langsung saham? Sebenarnya nggak langsung saham. Jadi sebelum masuk saham itu aku ada invest juga di mana di emas. Tapi masih emas pegadaian. Sekarang udah ku cabut, Hmm. udah ku jual semua lah emas pegadaiannya. Habis itu ada juga investasi ya beli-beli tanah kayak gitu. Tanah masih ada, cuma lama-lama ya karena kenal saham, kayaknya asik juga belajar saham. Ya udah masuk saham. Oke, oke. Jadi investasi investasi itu banyak ya Kak. Salah satunya juga ada tanah, emas yang tadi kamu sebutin kayak gitu. Betul, Tapi betul, beda-beda orang, beda-beda juga. Mungkin tertariknya beda-beda kali ya. Nah, betul. kalau misalnya Kak Fajar emang tertariknya di bagian saham kayak gitu. Oke, ini mulai berdatangan orang Kak. Mungkin bisa dimulai aja Bentar ya, penyampaian aku yang share, bakal kamu sampaikan. Take your time. share screen dulu.
keluar tadi Kak. Setelahnya. Kelihatan kayaknya Kak. Belum ada deh kayaknya. Belum ada Kak. Bentar, bentar. Hmm. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa open cam ya kalau memungkinkan. Oke. Halo Kak Wafi. Ya, Halo, udah kedengeran kah suaranya? kedengaran kedengaran Kak. Oh, oke, oke, oke. Kak Deni, ada Kak Deni? Kak Alka? Oh, di jalan. Oh, di jalan. Wah, keren ini. Kak ini anu kan yang screen ini kan Kak. Iya, yang share. Nggak mau ya. Start recording. Posting Zoom. Zoom have access to all. Oke. Sambil ke Fajar ini mengakses untuk share screen, nanti teman-teman ini kali ya kita sambil sharing kali ya kenapa mau tertarik belajar investasi saham, terus apakah sudah pernah atau belum kayak gitu investasi sahamnya. Ini kelihatan nggak Kak? Di aku belum ada. Sebentar. Atau Ya. Hmm. Ada pilihan share nggak di belakang di bawahnya Bu Nyamu nonton? adanya ini share screen kan cuma di anu nggak mau ya. Oh, kamu bukan Kenapa tuh Kak? host. Kayaknya Rika deh yang harus nyalain share. Kalau Abang misalnya dia panggilkan dia host ke bisa. host. Oh, Co-host. jadi aku harus Coba. Mungkin jadikan dia host dulu ya. adminnya dulu kayaknya. Aku Mm-mm. harus cek. Oke, Tok, coba Tok. Coba ya. Oh, kalau co-host nggak bisa ya, Kalka? Co-host bisa. Dia bukan co-host tapi kayaknya ya. Tadi Harusnya udah. co-host bisa. Oh, harusnya co-host bisa ya. Tapi dicoba aja atau memang harus hostnya doang aku nggak tahu deh. Setiap mau ku apa namanya? Setiap mau ku share screen kok terkeluar ya? Aku aja tah. Boleh, boleh. Itu bisa Tok. Ah, Ini bukan anu. Whiteboard itu. oh, Kalau screen. Tanda. Dia langsung masuk ke display over other apps. Apa ini? itu. Nggak masuk. Aku ada. Oh, coba ini, coba ini. Kelihatan nggak? Halo, Kak. Belum. Belum.
Nah, kayaknya aku deh. Aku es. Nah, itu sudah. Aku aku bisa coret-coret ya. Coba, coba, coba. Coba bentar ya. Oh ya, bisa bisa. Oke, Wah, mantap. Oke. udah ya. Oke, kita lanjut. Oke, selamat malam teman-teman. Sehat Yuk, semua. selamat malam. Jadi malam ini kita sedikit membahas tentang sesuatu yang sering kita dengar, tapi mungkin jarang juga orang paham masalah ini ya. Pasar modal. Kemudian ke bawah lagi Kak. Apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat di mana orang bisa membeli atau menjual saham yang merupakan bagian kepemilikan sebuah perusahaan atau obligasi, yaitu surat utang dari perusahaan atau pemerintah. Jadi dari pengertian pasar modal ini, kita melihat ada satu keyword di sini ya, tempat. Jadi pasar modal adalah tempat aktivitas orang membeli dan menjual saham. Agak ke bawah Kak, dikit aja ke bawahnya. Tujuan dari pasar ini sebenarnya sama pasar-pasar yang lainnya, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari aktivitas yang dijalani. Agak ke atas Kak, yang kayak ada lembar kosongnya, nah itu di bawah. Nah, kalau di Indonesia sendiri, nama pasar modalnya itu namanya IDX atau BEI. Indonesian. Nah, kalau IDX ini kita singkatannya Indonesia Stock Exchange atau bisa sebut Bursa Efek Indonesia. Ini yang ada di Indonesia. Apa aja yang diperjualbelikan di IDX itu? Yang pertama ada saham pasti, reksadana, dan lain-lain. Sudah pasti produknya ini produk Indonesia. Kayak apa coba? Kayak yang pertama ada sahamnya Telkom. Semua orang pasti pakai Telkomsel gitu kan. Kemudian ada yang saham BBCA. Siapa di sini yang punya bank BCA? Kemudian ada Exindo Adi Perkasa. Kalau tinggal di Sangatta pasti tahu lah perusahaan Exindo, perusahaan tambang ya kan. Baru timbul pertanyaan, itu saham Indonesia. Kalau aku mau beli saham kayak Apple, saham Google, ya kan, itu gimana, ya kan? Pasti pernah terbesit, kayak mana ya orang beli sahamnya Google sama Apple, Nvidia dan lain-lain. Mereka punya saham pasar sendiri. IDX ini pasarnya Indonesia. Kalau pasarnya Amerika itu namanya Nasdaq. Nasdaq itu Amerika. Dia ngejual saham kayak Apple, Nvidia, Google, Amazon, dan lain-lain. Mungkin yang perlu kita ketahui, kita pilih, kita benar-benar belajar yang mana dari pasar tersebut yang ngasih kita return yang paling besar, ya kan? Sejalannya waktu kita bakal tahu sendiri pasar saham Indonesia itu tipe sahamnya gimana sih, saham Amerika itu gimana sih, Tokyo, Jepang, Cina itu juga punya pasarnya sendiri. Jadi kalau mau beli sahamnya di saham Jepang pakai pasarnya IDX atau pakai Nasdaq itu nggak bakal bisa, nggak bakal dapat perusahaan Tokyo atau Jepang itu. Jadi kalau mau beli sahamnya Jepang harus masuk ke pasarnya Jepang. Lanjut next ke bawah Kak. Kalau kecepatan ngomong ya. Siap, Kemudian siap. apa sih yang membedakan pasar tradisional sama pasar modal? Sudah pasti yang pertama barang. Kalau di pasar tradisional pasti ada mie,
ya kan? Ada mie, sabun, ayam, dan lain-lain, ya kan? Kalau di pasar modal, kita nggak beli barang-barang ini. Tapi yang kita beli di pasar modal itu perusahaannya. Perusahaan mie apa? Indofood. Perusahaannya sabun, Unilever. Perusahaannya ayam, ya anggaplah KFC. Walaupun KFC ini nggak ada di pasar Indonesia ya. Jadi pakai pasarnya, marketnya Amerika, Nasdaq itu. Kemudian lanjut lagi Kak. Ini belum penjual dan pembeli. Yang kedua perbedaannya ada di penjual dan pembeli. Kalau di pasar tradisional kita semua tahu, oh ini yang jual ayam, oh itu yang jual mie, ya kan. Tapi kalau di pasar modal kita nggak tahu siapa yang beli sahamnya BCA, siapa yang beli sahamnya Exindo, siapa yang beli sahamnya United Tractor, kita nggak ada yang tahu, ya kan. Kenapa nggak ada yang tahu? Nanti kita penjelasannya di bawah. Ke bawah lagi Kak. Nah ini tadi yang perbedaannya, produknya pasar modal itu ada banyak sebenarnya. Cuma kita ringkas saja. Yang pertama ada reksadana. Reksadana atau biasa disebut juga mutual fund. Mutual fund atau reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian dikelola oleh manajer investasi. Contoh gampangnya aja, kita semua yang di sini punya dana nih, anggaplah 1 juta, 1 juta, 1 juta, ya kan. Di sini ada berapa orang? Ada 5 orang, ya kan. Anggap aja 4 orang. 4 orang ini punya dana 40 juta, ya kan. Aku sebagai manajer investasi ngumpulin semua dana ini, kemudian aku kelola, aku belikan saham, aku belikan reksadana, obligasi, surat utang dan lain-lain. Kemudian aku bakal ngasih return ke kalian. Returnnya itu tergantung kesepakatan, bisa 6, bisa 8, 10, ini persen ya, dari modal. Gitu. Itu kalau reksadana. Jadi orang reksadana itu biasanya orang-orang yang kayak males buat belajar gimana cara menganalisa saham, gimana cara beli saham dan cara jual saham itu gimana. Mereka lebih kayak, aku punya uang, kasihkan aja ke manajer investasiku biar dia yang kelola. Pokoknya setahun aku dapat return 6%, 8%, atau 10% tergantung kesepakatan. Kalau misalnya kecepatan, ngomong ya, takutnya nanti nggak. Oke, siap. Nah. Kemudian yang kedua ada obligasi. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lainnya sebagai cara untuk mengumpulkan dana. Biasanya ini pemerintah yang mengeluarkan surat utang ini. Kalau kalian pakai Livin by Mandiri, pasti ada tuh kayak obligasi FR berapa gitu. FR ini ada kan, itu biasa. Pernah nggak lihat? Nah itu surat utang yang diterbitkan oleh negara. Dan returnnya juga sesuai kesepakatan sama pemerintahnya. Kemudian yang terakhir ada saham. Kalau obligasi tadi surat utang, kalau saham ini adalah surat kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi anggaplah aku beli sahamnya BCA, 1 lot. BCA 1 lot ya. 1 lot BCA. 1 lot BCA. Berarti aku adalah pemilik dari perusahaan BCA. Walaupun persentasenya 0,0000001%. Yang penting kamu yang punya, udah gitu aja. Oke, lanjut Kak. Nah, kalau tadi di atas ada perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama ada barang, yang kedua itu penjual dan pembeli, ya kan? Kenapa penjual dan pembeli itu
tidak saling mengetahui karena pembeli itu tidak bisa membeli saham langsung ke perusahaannya atau ke bank misalnya, atau pakai Indomaret, beli saham di Indomaret atau di Alfamart, itu nggak bisa. Jadi kita harus daftarkan diri kita ke sekuritas atau broker atau pialang saham. Kalau pernah nonton Wall Street, nah itu tuh yang film-film tentang pialang saham. Kalau zaman dulu mau beli saham tuh susah, kita harus nelpon dulu ke pialangnya, baru ngasih tahu aku mau saham ini segini lot, baru kita kirim lagi uang kita ke dia, dia belikan. Kalau kita mau jual kita harus nelpon dia juga. Kalau sekarang nggak perlu, kita cukup pakai HP kita, keputusan buy and sell, beli atau jual saham itu langsung dari jempol kita sendiri. Itu fungsinya sekuritas. Jadi dia kayak menjembatani antara pembeli dan si marketnya. Agak naik dikit lagi. Kok naik, turun maksudnya ke anu kosongnya. Ya, stop. Jadi kalau kita analogikan, ini ada mall nih, ya kan? Ada mall besar. Di dalam mall itu banyak tuh kayak ada barang-barang apa gitu kan? Barang, anggaplah ada S Hardware, ada Indofood, ada Telkom dan lain-lain, ya kan? Nah, analoginya IDX yang market tadi itu adalah mallnya. IDX itu mallnya. Orang yang jualan di dalam mall itu, ya kan, yang punya gerai-gerai itu adalah perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya mereka. S Hardware, baru Indofood, Telkom, BCA, BRI, dan lain-lain. Nah, kita ini sebagai investor, mau beli ke sana langsung itu nggak bisa. Bisa, tapi caranya harus punya uang banyak dulu ya, triliunan atau miliaran. Kita menggunakan jalur ini. Ada gate, kita baru bisa beli itu kalau kita bisa masuk gate ini. Ini namanya sekuritas, yang tadi udah aku bahas. Kalau kalian mau beli sahamnya yang ini, kalian harus daftarkan diri kalian dulu ke sekuritas. Kalau udah daftar, udah terregister, baru kalian boleh masuk buat milih saham-saham yang ada di sini. Sampai sini ada pertanyaan kah? Aman? Aku anggap aman. Lanjut. Aman. Izin bertanya Kak. Iya ya, apa? Tadi kan ada 3 produk ya, reksadana, obligasi, sama saham. Ya. Dari ketiga itu kira-kira yang apa bahasanya ya? Eh, ke- eh, Kelebihan sama kekurangannya dari tiap-tiap produk itu apa Kak? Uh, Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau Heeh. reksadana, semua itu pasti ada resikonya. Investasi apapun itu pasti ada resikonya, ya kan? Iya, iya. Kalau reksadana itu apa ya, kerugian ada tapi nggak terlalu besar daripada saham. Karena dia menggunakan manajer investasi yang udah profesional kan, walaupun uh, persentase kerugian itu tetap ada tapi nggak banyak. Kalau obligasi itu gagal bayar entah surat utang yang uang kalian dipakai buat proyek pemerintah itu gagal atau nggak berhasil, ya kan? Sebagai contoh aja kayak misalnya kalian investasi ke IKN, contoh aja ya. Ternyata IKN ini nggak prospeknya jelek gitu kan buat masa depan. Habis itu IKN-nya dihancurkan atau apa kan, jadi nggak dapat untung apa-apa kalian dan uang kalian juga nggak bakal balik karena gagal bayar itu. Kalaupun balik itu nggak full, uang uang yang buat mengembalikan modal kalian itu biasanya didapat dari penjualan aset-aset proyeknya pemerintah itu. Kemudian kalau saham ini dia yang paling high risk. Kenapa aku bilang high risk? Orang mau masuk saham
selain harus punya modal, dia juga harus punya pengetahuan. Entah pengetahuan analisa, psikologi, kemudian money management. Orang males, kebanyakan orang cuma berhenti tengah jalan, ya karena ini, analisanya banyak, ya kan, psikologinya sering hancur gara-gara market crash, kemudian nggak tahu cara gimana ngatur duit, kayak gitu. Cuma kalau mau semua itu sejalan, high risk, Return. high return. Kalau mau return yang besar, ya masuk saham. Kalau mau resiko kecil tapi returnnya juga kecil, maksudnya reksadana, kayak gitu. Oke, masuk. Oke, terima Oke, kasih Kak. next. Next. Udah ini, lanjut lagi. Mau tanya, Oh iya, Tadi kan perumpamaannya kayak apa ada mall, terus kita harus masuk gate dulu atau gerbang si sekuritas itu. Gimana cara kita ke sekuritasnya? Maksudnya kita daftar ke oh sekuritasnya itu nanti ada gimana? itu di bawah Kak. Oh, nanti ada. Ya, Oke. oke. Atau kita selesaikan aja dulu kali ya. Oke, ini, nah ini. Tadi kan sekuritas tuh, sekuritas, ya kan? Kalau kita mau beli saham, kita harus lewat sekuritas, ya kan? Mereka yang mencatatkan segala sesuatu, menguruskan segala surat-suratnya. Kalau kita mau beli saham, ya kan? Kok mereka sebaik itu sih, ya kan? Pertanyaan, kok mereka mau sih nyatatin saham kita, gitu kan? Ngurus-ngurusin saham kita yang notabene bukan punya mereka sebenarnya, ya kan? Semua itu nggak gratis, jadi itu ada fee-nya. Kalau mau beli, ini ada fee-nya 0,15%. Kalau mau jual, ini juga ada fee-nya 0,25%. Jadi kalau kamu mau ke pasar modal, kamu harus ngelewatin ini dulu, sekuritas. Kalau kamu beli saham BCA 100 juta anggap, ya kan? Nah, fee dari jual itu 0,25. Kalikan aja berapa yang harus kamu bayar buat si sekuritasnya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Kosong. Nah, ini ada beberapa sekuritas yang terdaftar di Indonesia dan udah diawasi OJK. Yang pertama ada Mirai Aset, Indo Premier, Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Bahana Sekuritas. Ada juga mungkin pernah dengar namanya Ajaib. Ajaib Sekuritas, banyak. Sekuritas di Indonesia tuh banyak. Kalau Alka tadi di grup bilangnya bibit, ya kan? Iya Kak, tadi ada ya, bilangnya bibit. Bibit itu buat beli reksadana, bukan buat beli saham. Jadi kalau mau beli reksadana di bibit. Kemudian apa sih perbedaan dari sekuritas-sekuritas ini, ya kan? Yang pertama, fee-nya. Fee tiap sekuritas itu beda, ya kan? Kemudian yang kedua, aplikasinya. Penggunaan aplikasi itu beda tiap sekuritas. Bentukan home screen-nya, bentukan fitur-fitur yang ada di dalamnya itu beda semua. Ya ada yang sama, cuma pasti ada pembedanya. Kemudian yang terakhir ada deposit awal. Nah, ini ada yang deposit minimal 0 sampai 50 juta itu ada, minimal deposit. Sebagai contoh, Mirai JUC Sekuritas. Ada namanya JUC Sekuritas, Jasa Kapital Utama. Minimal depositnya dia 5 sampai 10 juta. Tapi kalau di Mandiri Sekuritas, itu 0. Kalian bisa buat sekuritas dengan modal 0. Kalian mau lihat-lihat dulu sahamnya, mau belajar itu bisa. Tapi kalian belum bisa transaksi buat belinya. Karena kalian belum deposit 0. Kalau mau beli sahamnya, harus deposit dulu.
Walaupun uang kalian 100.000, bisa beli saham. Ada saham yang 100.000 itu ada. Oke, next. Kemudian, kenapa investasi di pasar modal? Lanjut lagi ke bawah, Kak. Aku senang menganalogikannya sebagai kayak kita melihara sapi, ya kan? Anggaplah kita pelihara sapi ini selama 10 tahun. Ya kan, 10 tahun. Kita beli di harga 1 juta, anggap. Ya kan? Selama 10 tahun ini, pasti kita bisa dapat susunya, bisa dapat tainya buat pupuk, ya kan? Nah, itu biasa dibilang dividen. Dividennya itu kayak bonus dari aset yang aku punya gitu, nah, tanpa mengurangi jumlah asetku gitu. Nah, kalau capital gain, sapi itu kita rawat 10 tahun, kita beli harga 1 juta, ternyata 10 tahun ke depan harganya jadi 10 juta. Nah, capital gain itu selisih harga jual dan harga beli. Kalau jualnya 10 juta, belinya 1 juta, berarti kita untung 9 juta. Nah, ini yang dinamakan capital gain. Capital gain berarti kita udah jual semua aset kita nggak punya aset lagi. Dividen pun sudah nggak bakal dapat, karena kita nggak punya sapinya. Kecuali kita tahan terus sapinya sampai kita punya anak, ya kalau dia masih hidup sih, kalau mati ya nggak dapat apa-apa juga. Semua investasi pasti ada resikonya, ya kan? Sapi bisa mati, ya kan? Saham bisa bangkrut, reksadana juga bisa bangkrut, ya kan? Ada pertanyaan, mungkin ada yang ada timbul pertanyaan, kalau misalnya kita beli sahamnya melalui sekuritas nih, ya kan? Kemudian ternyata yang bangkrut itu bukan saham yang kita beli, tapi malah sekuritasnya yang bangkrut, ya kan? Nah, itu kayak mana, ya kan? Walaupun sekuritasnya itu bangkrut, saham kalian itu udah dicatat di namanya KSEI. Panjangannya aku lupa. Cuma semua saham kalian itu bakal disimpan di sini. Kalau sekuritasnya bangkrut, KSEI dan OJK ini bakal ngebantu kalian buat ngalihin saham kalian ke sekuritas yang lain. Sekuritas yang lain. Jadi saham kalian aman, uang kalian aman. Selama ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Oke, next. Saham Bank BCA. Aduh, aku nih sebenarnya mau share screen ini, Kak, kayak aplikasi ini kan, analisaku sama, cuma aku kok nggak bisa share screen ya. Ini tuh aku buat kayak gini karena aku mau lihat kan anunya. Coba aku sudah jadikan kamu host. Coba ya. Coba kita coba lagi sekali lagi. Ya. Aku matikan dulu. Screen. Coba ini, Kak. Kamu nge-record kan? Kamu nge-record, Kak? Apa? Kamu nge-record kayaknya. Iya. Iya. Coba Diana bisa nggak? Nggak usah di-record gitu, bisa nggak? Coba ya. Ada juga yang menggunakan ini teori-teori astronomi digabung sama teknik-teknik teknikal. Kalau pernah dengar namanya astronaci, ya itu sudah dia menggabungkan ilmu astronomi, pergerakan bulan, matahari, dan bumi digabung sama teknik teknikal buat ngedapatin untung di pasar modal. Kalau kita bakal belajar sedikit tentang analisa fundamental. Kalau analisa teknikal, ini biasanya mempelajari tentang
eh, apa namanya, track record atau story harga di masa lampau. Dia mencari trennya, tren naik, tren naik, tren sideways atau trennya lagi turun. Biasa kalau trader itu pasti senangnya beli sahamnya yang trennya lagi naik. Nggak mau mereka beli saham yang trennya lagi turun ataupun sideways. Tren yang naik tuh kayak gini. Biar kasih lihat. Hmm, nih, Bang Adit. Nih, trennya saham Bank Mandiri dari awal berdiri sampai sekarang itu selalu naik. Kalau sideways, nah ibaratnya kayak gini. Bentar. Ya pergerakannya di range harga itu aja. Dari 5.600 naik ke 7.000, turun lagi ke 5.600 lagi, naik lagi ke 7.600, turun lagi ke 5.600. Itu yang dinamakan sideways. Ya di situ-situ aja. Kalau downtrend, ya tahu sendiri. Downtrend, ya kan turun terus harga sahamnya. Contohnya ada nih contoh. Kita carikan. Oh, Nvidia. Ini dia. Ini salah satu saham yang downtrend. Biasa para investor maupun trader bakal jauh-jauh dari saham yang kayak gini. Oke, paham semua. Kita masuk ke analisa fundamental. Poin-poin apa aja yang biasa para investor itu ngelihat buat menentukan dia mau masuk saham ini atau enggak. Aku cuma ngasih dua ya. Yang pertama ada EPS, earning per share. Kalau kalian lihat ada di atas itu kan EPS, earning per share ini. Lihat kan semua. Kalau kalian lihat di Bank BCA ini, earning per share-nya setiap tahun dia pasti naik. 255, 330, 395, 436. Itu menandakan bahwa BCA ini dia menghasilkan keuntungan dari setiap lembar sahamnya itu selalu naik. Berarti perusahaan tersebut profitable ya dari tahun ke tahun. Kalau yang modelan kayak gini, bentar ya. Eh, apa sih namanya? Garuda. Nah, kalau sahamnya modelan kayak gini, kalian lihat earning per share-nya kayak gini, yang nggak jelas ini. Ada yang minus 2.000, 142, baru minus lagi 36. Ini kalau bisa kalian jauh-jauhin. Jangan mau kalian invest di saham yang kayak kayak gini nih. Resikonya terlalu tinggi. Kalau zaman dulu biasa mau nyari earning per share itu karena belum ada aplikasi ini, mereka pasti ngedownload yang namanya laporan keuangan perusahaan ya kan. Dari tahun kita track recordnya 5 tahun ke belakang biasa. Dari kalau sekarang 2024 berarti 2020 sampai 2019 sampai 2023. Kita cari tuh semua laporan keuangannya tiap tiap annual tiap tahun ya kan. Kemudian kita cari earning per share-nya itu berapa. Rumus earning per share itu laba bersihnya dia. Aku nggak bisa nge-share di sini nah. Kalau ribet anunya, aku kasih tau aja ya. Laba bersih perusahaan tersebut, anggaplah BCA laba bersihnya berapa, ya kan? Laba bersihnya BCA tahun 2023 itu berapa? Kemudian dibagi sama jumlah lembar saham yang dijual sama perusahaan tersebut. Nah, itu bakal dapat tuh kayak gini 255, 330, 395 dan 436. Itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua, yang tadi kan EPS earning per share. Yang kedua ini namanya PER, price earning ratio. Analoginya tuh kayak gini. Anggaplah mereka ini punya punya apa namanya? Punya usaha bakso ya kan.
Kemudian baksonya dia itu tiap tahun untungnya 10 juta, ya kan? Tiap tahun untungnya 10 juta. Mereka mau nggak kalau aku beli perusahaan baksomu itu dengan harga 10 juta? Kamu mau nggak, Kak? Enggak, Kenapa? karena ya itu cuman itu untungku kayak itu nggak aku nggak dapat untung lagi gitu nggak sih? Betul. Jadi kalau kalian bisa dapatin saham yang pernya itu di bawah, ntar nggak nyampe situ. Jadi harga normalnya pasti kamu jualnya di atas itu kan, di atas 10 juta itu kan. Benar. Nah, berarti kalau misalnya tiap tahun dia menghasilkan 10 juta, kamu mau jual berapa kira-kira, Kak? Ya kalau dapat 100 ya 100 lah. Oke, 100 juta ya. Berarti 100 juta nih kamu jual kan? Oke, aku beli. Berarti pernya perusahaanmu itu 10. 10 tahun baru bisa Hmm. balik modal kayak gitu deh. Kalau di sini 24, ya kan? Ciri-ciri saham yang murah, pernya itu di bawah 10. Kalau bisa dapatin di bawah 10 itu alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya nggak masalah. Yang penting eh, perusahaan dia bagus, fundamentalnya oke, itu bisa dipertimbangkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, kan? Aku tuh mau banyak coret-coret, cuma nggak bisa Susah lewat ya. tab. Heeh. Kalau yang pair itu jadi imbal bukan balik modalnya gitu kali ya Balik modal, maksudnya. benar-benar kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya singkatnya untuk melihat analisis fundamental suatu perusahaan itu berarti kita lihat di IPS-nya sama di pair-nya gitu loh. Betul. Kalau IPS ini Hmm. kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan apa namanya? Menghasilkan laba, ya kan? Kalau per itu lebih kayak periodnya itu, nah, berapa lama baru bisa balik Hmm. modal, kayak Hmm. gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih kayak ini. Ada yang fundamental ini, sales, asset, liability, equity. Cuma terlalu dalam banget kalau dia earningnya gimana, valuasinya. Kalau kenal namanya Lo Keng Hong, ya kan, Bapak Nggak investor kenal. Indonesia, Nggak dia kenal. pasti biasanya nyarinya yang earning per share-nya meningkat, pernya rendah, baru PBV, price book value ratio-nya di bawah satu, pasti dia langsung beli itu. Price book value-nya. Jadi kayak PBV itu harga wajar. Kalau misalnya Hmm. emas nih kan, emas nih kita analogikan aja emas lah, gampang. Emas itu kan 1 juta harganya, ya kan? Emas Oke. harganya 1 juta. Kalau dijualnya 2 juta, kamu mau nggak? Enggak. Nggak mau kan pasti. Kemahalan. Mahal banget. Berarti PBV di Iya. sini 2 kali di situ tulisannya. Price book value Ah. ratio-nya 2 kali. Berarti mahal kan? Kalau dia Hmm. ngejualnya 500, kamu baru mau, ya kan? Beli Hmm. banyak-banyak, ya kan? Berarti Iya. PBV-nya itu 0,5. Semakin rendah PBV berarti sahamnya semakin murah, semakin tinggi semakin mahal, kayak gitu. Hmm. Sebenarnya di sini banyak alat analisanya, ada chartnya, entar, sorry, sorry. Overview-nya kayak gini. Ya, entar. Kalau mau diteruskan ini bisa sampai besok pagi. Sah, 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 sah. Nih, kalau kalian beli saham Bank BCA per hari ini, anggaplah per hari ini, kalian sudah untung 0,24%. Selama 1 minggu, satu minus 1,64, ya kan? Per 1 tahun, kalian udah untung 13%. Per 3 tahun, 71%, dan per 5 tahun, 84%. Jadi kalau kalian nabung dari 5 tahun yang lalu 100 juta, sekarang udah jadi 184 juta. Kayak gitu. Ada nggak yang lebih, lebih apa namanya? Lebih
menggairahkan daripada saham-saham Indonesia? Ada saham saham bank lagi, saham Amerika yang tadi aku bilang. Tapi marketnya udah pindah lagi, kita bukan di IDX lagi. Tapi sekarang kita masuknya ke Nasdaq, sahamnya Amerika. Contohnya Nvidia nih ya, Nvidia. Selama setahun returnnya itu 179%. Jadi kalau nanam modal di bulan Januari 100 juta, sekarang uang kalian sudah jadi 279 juta. Ini cuma capital gain, di luar dari dividen. Dividennya ada sendiri. Kayak gitu. Cuma ya saham itu resikonya tinggi ya. Jadi benar-benar harus belajar gimana cara analisanya, psikologinya, money manajemennya. Kalau kalian punya uang 1 juta ya nggak masalah, masukin aja dulu 1 juta. Nanti kalian bakal ngerasain sendiri psikologi hancur itu gimana. Ngelihat uang kalian minus 50.000 itu, aduh, ini bisa buat beli pentol ini. Kayak gitu. Nanti bakal, kalau udah sering, baru kalian bisa ngelihat minus 5 juta itu biasa aja, atau minus 10 juta, 20 juta itu biasa aja. Dan kalau untung 100 juta itu biasa aja, berarti psikologi kalian udah jadi kayak gitu. Orang yang nggak bertahan itu biasa psikologinya hancur. Money manajemennya buruk, kayak gitu, gitu. Kalau masalah ilmunya mungkin adalah dikit. Yang paling berpengaruh itu ya itu psikologinya. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, nantikan. Oke, ada yang mau tanya? Oh, Akhi Aimam, Ya, terima silahkan kasih Kak. buat Oke, Mas Nanto. Luar biasa ya, pemaparannya singkat, padat, dan daging kalau orang bilang tuh. Nah, mungkin pengen sharing aja dari Mas Nanto itu. Mungkin apa, pernah, pernah pengalaman-pengalamannya boleh nggak sih Mas Nanto di-share? Untung berapa misalkan, atau biar kita juga ini semangat, atau pernah pernah rugi berapa banyak dolar oke. gitu. Terus Saham ngadepinnya gimana? yang paling banyak aku dapat itu di sahamnya Nvidia. Waktu itu aku dapat returnnya sampai 12 juta. Habis itu Wow. yang terakhir kali ku jual itu sahamnya Bank Mandiri. Itu untungnya 2 juta. Kalau ruginya banyak, udah pasti sering ya kan. Kayak terakhir kali aku jual rugi itu Hexindo Adi Perkasa. Jadi Ya, aku itu dapat informasi, aku ngeliat di RTI Bisnis ya kan, wah saham saham Hexindo Adi Perkasa ini mau RUPS. Biasa kalau mau RUPS itu ada teknik-teknik gimana kamu bisa dapatin capital gain yang besar ya kan sebelum eh, RUPS itu dimulai. Jadi cicil aja sahamnya sebulan sebelum RUPS. Nanti pas udah RUPS, saham itu pasti naik. Nggak pasti sih, cuma biasanya pasti naik ya kan. Kemudian setelah RUPS, dia bakal jatuh sesuai sama dividen yang bakal dibagikan itu. Kalau dividennya dia ngasih 10%, dia bakal turun juga sebesar dividennya itu 10%. Makanya orang yang kayak capital gain hunter ya kan, yang nyari capital gain aja, dia kalau udah ngelihat, oh ternyata sahamnya si A mau RUPS di tanggal segini, sebulan sebelum itu mereka itu bakal ngumpulkan itu saham. Mereka bakal akumulasi sahamnya. Nah, sehari sebelum RUPS, mereka jual. Kayak gitu. Itu psikologinya orang-orang yang kayak apa namanya, capital gain hunter. Jadi kalau teknikal kalau itu tahu mereka mempelajari psikologinya orang-orang di pasar biasanya kayak gitu. Jadi waktu itu aku Hexindo itu
baru-baru ini rugiku 500.000. Jadi paling rugi 500.000 ya? Paling rugi itu Atau selama total perjalanan ini selama nggak inilah. sampai nggak sampai 10 juta lebih sih. Gila banyak Oke, itu. banyak banget ya. Ya. Kalau kita Berarti tahu kamu nih tuh kapan nih trader mau ya? Kenapa? Kamu silakan. oh ya, kapan tahu kita suatu perusahaan itu mau RUPS? Ini aku share screen dulu ya. Istilahnya dulu Kak, ini agak asing istilahnya. Oh ya, sorry sorry. RUPS itu rapat umum pemegang saham. Jadi kalau udah ada pengumuman RUPS, rapat umum pemegang saham ya kan, di rapat itu biasa dibahas tentang kapan mau bagi dividen dan berapa jumlah dividen yang dibagikan. Kalau dia eh, apa namanya capital gain hunter, dia nggak memperdulikan itu, dia cuma peduli sama tanggal RUPS itu ya kan. Dia nggak peduli dia mau ngasih dividen berapa, dia mau ngasih dividen berapa, nggak peduli. Yang penting sebelum RUPS itu dilaksanakan, dia udah harus akumulasi saham tersebut biar dapat capital gain-nya. Ntar, aku mau kalau mau tahu gimana caranya mengetahui saham itu RUPS kapan, itu kayak gini ntar. Kita masuk RTI bisnis, ya kan? Nah, ini menu home-nya RTI bisnis. Kemudian masuk ke kalender. Waduh, Lola nih Lola. Nah, di situ ada tuh tulisannya yang kita tahu aja lah. UNTR, United Tractor, ya kan? Cash dividennya sebesar 667 perak buat tanggal 7 bulan 10 2024 ya kan. Come date-nya tanggal 7 nih. Berarti sebulan sebelum tanggal 7 ini ya kan. Kalau bisa kamu udah akumulasi sahamnya United Tractor. Nanti sehari sebelum tanggal 7 kamu udah harus jual itu sahammu. Aku punya contoh yang kayak gini. Mana Hexa? Kita lihat ya. Yang baru-baru ini ya. Hexindo Adi Perkasa. Oh, sorry, sorry. Oke, statistik. Ini tanggal berapa sih ini? Nah, ini kamu lihat nih. Ini yang kemarin aku bilang aku rugi di Hexa, ya kan? Ke, aduh, nggak dicatatkan lagi di sini. Langsung aja ke teknikalnya lah. Nah, ini kamu lihat. Lihat nggak? Yang merah panjang itu, pojok kanan. Lihat kak guys? Iya Kak. Lihat, lihat Kak. Lihat kan? Lihat ya? Iya, lihat Kak. Nah, kamu lihat itu minusnya berapa persen? Minus. 12,6% ya kan? Ya nggak? Nah, Oke, jadi ya benar. sebelum dia RUPS, kalau bisa kamu udah akumulasi dari 5.200 sampai ke sini. Jadi anggaplah sehari sebelum nih. Ya kita ini aja. Kalau kita beli dari sini 5.200, kita jual sehari sebelum RUPS, return kita itu 23%. Kalau masukin duit 100 juta, udah jadi 123 juta. Dalam waktu, mana waktunya nih? Waduh, ini nggak anu nih. Yang sebulan deh. September, Agustus.
Agustus ya berarti ya? Agustus. Nah ini, berarti return kita 5%-an. Jangan bilang 5% itu kecil ya, 5% itu besar. Setahun aja si Warren Buffett nggak nyampe 15. Range-nya 10 sampai 15 itu udah bagus banget kalau investasi itu per tahun. Kayak gitu. Kalau kamu eh, sebelum RUPS kamu nggak jual, ya ini jadinya. Nih, minus 12. Yang harusnya untung malah jadi rugi. Kayak gitu. Ada lagi kah? Terjawab Kak Mam? Hai Mam. Iya, terjawab, terjawab. Jadi Cuman kalau mau ngelihat eh, kapan dia RUPS, ya masuk ke RTI bisnis, masuk ke kalender, baru kamu cari sini. Yang mana mau RUPS? Up siap. ini diganti ke RUPS. Nah, ini Satu lagi banyak. boleh? Hah? Satu lagi boleh? Ya, apa? Tadi kan ada bahas tentang apa? Kontrol apa tadi namanya? Kontrol Kontrol. emosi kah? Emosi kah Oh, atau kontrol psikologi kan? psikologi? Nah, itu gimana caranya gitu? Misalkan tiba-tiba kita baru invest 1 juta tuh, tiba-tiba Oh, langsung marketnya turun, nah itu. trennya turun saja jadi langsung 300 atau sampai 550%-nya. Ya, ya. Nah, itu supaya nggak sering-sering kayak gitu itu kan bisa bikin tekanan ya. Pasti. Ada nggak? Nah, Apalagi kalau masih awal kan ngeliat porto merah itu udah iya, aduh. Jadi kalau eh, psikologi manusia itu biasanya kalau dia minus, dia pasti dalam hatinya ngomong kayak gini. Ah, ntar naik, ntar naik. Iya nggak? Minus 20, ntar naik, ini ntar naik, balik lagi. Minus 50, ntar naik ini, ya kan? Nanti udah untung 1-2% langsung dijual. Biasa orang kayak gitu. Jadi kalau mau psikologinya nggak rusak, ya tetapkan dulu tujuan kamu investasi itu apa. Tujuan investasi apa sama kamu harus tahu ilmunya. Kapan kamu beli saham dan kapan kamu jual saham. Contoh kayak Unilever. Orang ngomong Unilever tuh saham bagus dulu, ya kan? Unilever tuh sahamnya bagus. Eh, betul. saya Unilever itu saham bagus, fundamental oke, ya kan? Jadi orang kalau taunya beli, aduh, di NVR chart, waduh, waduh, kayak mana nih ngeliat ini ya, ini aja, ini di bulan Juni, harus tahu cara. Kebanyakan orang itu ngerti belinya itu gimana, ya kan? Cuma mereka itu bingung sama kapan jualnya, ya kan? Ada kayak eh, ciri-ciri saham itu udah harus dijual dan nggak layak buat dikoleksi. Yang pertama, laporan keuangannya jelek, revenue-nya menurun, pendapatan apa namanya? Pendapatan ini, penjualan produk itu menurun. Habis itu diterjang isu-isu yang jelek. Biasa kita baca-bacanya dari aplikasi juga sih, kayak CNBC. Jadi kalau orang beli saham itu harus harus sering-sering baca kayak gitu, nah CNBC, ngelihat berita. Nah, satu lagi, suku bunga tinggi. Kalau udah suku bunga tinggi, eh, kita pindahkan semua investasi kita yang high risk ke
low risk. Jadi kalau bisa pas lagi suku bunga tinggi, ya jauh-jauhin itu saham. Saham Bitcoin itu dijauh-jauhin. Nanti kalau suku bunganya dipotong, nah itu baru kita masuk tuh. Kayak sekarang suku bunga diturunkan. Kalau ada yang dengar berita BI Rate menurunkan suku bunga, ya ini udah waktunya. Karena karena Federal Reserve itu bank sentral juga bakal nurunin suku bunga. Kayak gitu tuh analisa-analisa yang di luar dari teknikal dan fundamental. Ada yang news, ada yang matematik pakai rumus matematika, ada yang pakai astronaci kayak gitu. Kalau semakin sering belajar nanti ngerti sendiri dia. Tahu-tahu juga. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi kah, Mam? Udah kah? Terjawab kah Cukup, tadi atau belum? cukup. Mungkin eh kalau aku sih kalau lagi lihat untung dikit rasanya pengen dijual aja. Tapi kalau sudah rugi itu nahan-nahan. Tapi nggak tahu sampai kapan lihat Ya, apa psikologinya itu yang bikin pengen langsung cepet jual aja. iya benar. Jadi kayak psikologi itu bakal terlatih dengan seiringnya waktu sih biasanya. Kalau udah sering pasti Ya, ya terlatih sendiri. Yang penting sambil belajar aja. Aku juga masih belajar soalnya. tapi Lebih bisa baik untung cut 12 loss, juta itu kan beda tuh ya. ya, lebih mending cut loss 5-10% daripada ditahan ternyata cut lossnya nanti 50 atau 60 ya kan. Iya, Di betul juga. di bursa Indonesia itu ada 700-800 perusahaan. Jangan sampai stuck sama satu perusahaan yang pergerakannya stagnan gitu nah, yang diam-diam aja, yang stagnan sideways atau yang turun. Masih banyak kok perusahaan yang trennya naik gitu. Masih banyak chance Ya. di perusahaan lain. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi kah? Atau cukup? Ini ada dari Faiz. Boleh? Open Oh mic, iya Kak. Kak. Oh ya, eh ini tadi kan sempat dibahas ketika sahamnya turun. Nah itu kalau dibiarin aja itu kita ndak rugi kan? Atau gimana Kak? Oh ya. Kalau sahamnya turun dibiarin aja itu jatuhnya floating loss. Jadi kamu nggak Tapi bakal rugi apa-apa kalau masih floating. oh, Kecuali kalau kamu udah jual, itu nanti jadinya realized loss. Ya kamu udah rugi tuh kalau kamu jual. Cuma ya lebih baik di cut loss, dijual kayak gitu, dijual rugi daripada kamu makin dalam ruginya. Nah itu ada tuh hmm, nanti pelajarannya masalah cut loss. Cut loss, taking profit, kayak mana caranya cut loss, kayak mana caranya taking profit itu ada sendiriannya biasanya pelajarannya. Kalau belum dijual ya nggak rugi karena di situ oh gitu. masih statusnya real apa namanya, floating loss. Sama juga kalau lagi untung. Kalau belum dijual ya namanya floating profit, bukan realized profit gitu. Selama Berarti belum misal dijual. kita beli saham 200 Kak, Hah? 200.000. Kita beli saham 200.000 lah misalnya. Ya, Terus itu rugi. Terus enggak kita itu apa ruginya itu bisa lebih dari 200 atau itu lebih aja? dari 200 kalau perusahaan itu bangkrut dan delisting. Ngerti nggak? Oh, Belum sampai nol, berarti nggak bakal rugi sampai 100% kayak gitu. Biasa dia pasti sebelum nol itu biasa dia listing dulu sih. Baru ada kebijakan, kamu harus menarik semua sahammu yang udah kamu edarkan ke masyarakat. Walaupun misalnya kamu beli 200, ternyata pas di harga 20, OJK itu udah ngasih kebijakan. Kamu harus beli semua sahammu yang udah kamu edarkan bagaimanapun caranya. Ya caranya gimana? Perusahaan tersebut ngejual semua aset-aset yang dia punya. Dari penjualan oh, aset itu dia harus membayarkan kewajiban-kewajibannya, mengembalikan dana investor, ngelunasin utang-utang mereka, ya kayak gitu. oke oke. Oke Kak, sama satu lagi nih Kak. Apa itu? Eh,
Kalau cara analisa yang probabilitasnya itu bagus lah. Itu pakai cara yang mana, Kak? Tadi kan banyak, Ya, ada teknikal, ada fundamental, ada matematika, ada astro apa tadi itu. estimasi Kira-kira ya. yang probabilitasnya bagus itu yang mana? Kalau probabilitasnya bagus itu ya tergantung tiap orang sih. Ada yang pakai teknikal dia bisa untung banyak, ada yang pakai fundamental untung banyak, ada yang pakai astronaci dia untung banyak. Sebenarnya tergantung kamu latihannya gimana sih dan fokus sama satu teknik aja lah. Satu satu apa namanya? Satu analisa gitu lah. Satu teknik analisa pasti probabilitasnya bagus, banyak lah. Besar lah returnnya. Apa ya kalau orang bilang tuh ya kayak ini ngomongnya kayak backtest gitu nah. Semakin lama kamu eh, fokuskan ke satu teknik, pasti kamu jadi ngerti daripada kamu harus eh, belajar 100 teknik ya kan, Mm-mm. yang belum tentu probabilitasnya tinggi, ya mending kamu pelajari satu teknik sampai kamu jago, gitu aja. Oke. Kalau selama ini kakak pakai yang mana ini? Kalau aku pakai dua sih, teknikal sama fundamental aja. Oh, Kayak digabungin gitu. Fundamental oke, lihat teknikalnya. Teknikalnya udah murah atau belum? Kalau udah murah ya gosok, kalau belum ya sabar-sabar dulu. oke. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi kah atau cukup? Ini Nanto apa namanya? Liatin ini dong aplikasi yang tadi buat nganalisis apa, terus Oh, kita kira-kira apa aja yang perlu di-download gitu untuk memulai. oh, ntar ya. Aku share screen dulu. Mungkin bisa sekalian diajari cara buka rekening RDN itu. Oh, kalau buka rekening RDN tuh gampang aja sih. Kamu kayak eh, tadi kan ada tuh aku sebutkan Ajaib, Mandiri Sekuritas, Mirai Aset, JUC, baru apalagi MNC Sekuritas. Kamu download aja di Play Store. Habis itu nanti tinggal klik daftar. Biasa dia minta tiga persyaratan tuh: KTP, NPWP, sama sama foto diri. Udah itu aja tinggal. Nih kayak aku pakai MOS, Mandiri Online Sekuritas. Kita buka dulu ya. Tapi BTW, Bibit juga udah bisa tahu. Masa Oh, sih itu tidak bisa? dia ada itu sendiri Oh, di bagian saham gitu. oh iya kah? Oh berarti udah diupdate dong ya? Mungkin. Oh ya, Kalau di soalnya Bibit enggak, dia masuk di Stockbit ya. Kalau saham. Iya, oh berarti mas- masuknya di Stockbit bukan di Iya, Bibit. iya. bukan. Bibit cuma Mm-mm. lihat aja nanti. Berarti Lihat, Bibit itu cuma ngelihat aja kan, cuma mantau saham kan, tapi nggak bisa transaksi kan. beli, nggak bisa. Nah itu Oh, kalau mau beli ya di sini. Kayak yang punya akun ya, aku pakainya Mandiri Online Sekuritas ya kan. Di sini bisa beli saham dan reksadana. Ini kalau stok berarti saham. Kalau mutual fund itu reksadana. Nih, hmm. kalau kulihatkan ini aja deh, mutual fund itu reksadananya produk listnya apa aja ntar ya. Nih, jadi eh, reksadana itu dipecah juga sebenarnya. Ada reksadana money market, fixed income, equity fund, balance fund, index, and ETF. ETF ini kan, kalau mau yang low risk, low return, itu belinya money market. Kenapa low return? Ya, low. Nih, coba kasih lihat ya. Kalau kamu lihat perjalanannya dari 2016 sampai 2024, ada nggak di situ chartnya yang menunjukkan dia turun? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi lihat returnnya berapa? Mana sih? Return. Cuma 6%. Mana, Kak? Ini Return Tujuh. potensial itu ya? 6,11% yang pojok kiri atas itu Oh, yang di atas. selama setahun, ini kan? Ya kalau kamu naruhnya 100 juta di awal tahun kemarin, sekarang jadi 106 juta. Kalau kamu mau yang agak lebih eh, apa namanya? Lebih resiko ya kan? Ya maksudnya di saham.
Hmm. Kita pakai fixed income lagi. Fixed income ini ada yang ngasih return 11,13% ya kan. Di sini ada profil resikonya. Risk level ini medium 45%. Nah, bedakan sama yang money market tadi. Kalau money market dia selalu naik, kalau fixed income pendapatan tetap, kamu lihat dari 2001 sampai 2023 dia turun kan, kayak gitu. Habis itu mana lagi? Kalau stok, ini kita kohom aja. Stok kita cari, aduh, cari apa yang mau dicari? Bank BCA, BBCA. Nah, ini Bank BCA nih. Kalau mau beli, ya tinggal buy aja. Klik buy, masukkan pinnya. Habis itu beli di harga berapa yang price ini ada lihat kan? Kemudian Ya, price. habis itu mau beli berapa lot. Jadi kalau saham Indonesia dia itu minimal beli itu satu lot 100 lembar. Kalau kamu mau beli 10 lot, harga yang harus kamu bayar itu sekitar 10.475.000. Kalau kamu mau beli satu lot aja bisa 1.047.000. Kalau mau yang murah ada nih. Siapa yang nggak tahu Goto? Gojek dan Tokopedia di Masih merger. minus itu. Ya, kita beli satu di harga 60. Ya cuma 6.000 gitu. Apalagi kira-kira yang mana ya? Yang murah. BSI, BSI. Coba liatin BSI tau. PSI. Nantar. Minus Bank juga Syariah tuh. BBS. Oh ini Ya kah? kode sahamnya namanya BBSI. Eh, mana ya? BR. Syariah. Ntar, gitu deh. Bank Ini nih, BRIS. Brace, Bank Brace. Bank Bah, Syariah Indonesia. Kalau kamu beli satu lot di harga 2.920, nah jadi harga yang harus kamu bayar itu sekitar 292.000, 292.000. Itu di luar dari fee beli kayak gitu. Untuk fee itu tiap lot atau tiap apa, Pak? Tiap transaksi. Tiap transaksi. Kalau kamu belinya 100 Oh, juta ya 100 juta itu fee-nya 0,59 berapa? oh. Kayak gitu. Kalau mau dilihat BRI ini kayak gini nih chartnya nih. Kemarin setelah merger dia itu langsung jatuh dia. Tuh, tuh, tuh. Lagi ada isu yang kemarin, apa ya Yang isu yang hack itu kemarin ya. tuh yang bikin jadi turun Isu. banget tuh. Iya, ya kayak gitu. Kebocoran Kalau data kalau nggak salah. kalau beli saham Oh ya ya, memang harus peka sama sama news, berita-berita Eh, brand. Kalau saham teknikal tuh gampang, apalagi teknikal modern. Aku kasih lihat ya. Nih, kita pakai indikator MACD. Strategi MACD rata bulan different. Duh, oh, market lagi tutup guys, nggak bisa. Bentar, aku cari dulu. market luar, Kak. Bentar ya. Mm, mm, mm. Cah, kok kayak gini sih?
Aduh, kok nggak bisa dikeluarin? Nah, ini. Mungkin diganti time frame-nya, Kak. Oh iya, time frameku 12 setahun ya, Coba diganti. one day. Pakai one day. Wih, jago kamu. Nah, ini dia. Kalau di MACD itu ada namanya ngomongnya apa ya? Dead cross sama golden cross. Nih, kalau lihat nggak MACD yang di bawah sini, yang bentar, ku kasih pojok di kiri, lihat nggak? Yang garis biru nge-crossing garis merah, ngeliat nggak? Iya, Kak, ada. Nah, kalau dia udah nge-crossing gitu, itu namanya signal buy. Oke, kamu beli aja di daerah sini. Gimana cara menentukan selnya? Tunggu dia crossing di sini. Ini namanya dead cross. Kalau di sini, kalau yang tadi golden cross. Golden cross itu waktunya beli, dead cross waktunya jual. Kenapa orang sering rugi ya? Karena psikologinya nggak kuat kadang. Balik-balik lagi ke psikologi sih. Strategi apapun kamu jago, kalau psikologimu jelek, ya tetap aja sama aja. Udah. Ada lagi Kak Ges. Tadi pertanyaannya apa ya? Kok aku lupa. Ada lagi kah? Atau cukup? Mungkin tips buat Aplikasinya tuh, ngelatih. Oh iya, sorry sorry, aplikasinya ya. Nih, aku punya aplikasi buat eh masukin. buat apa namanya, analisa teknikal itu aku pakai TradingView. Kalau mau analisa fundamental pakai RTI bisnis. Kalau di peluang aku buat beli saham luar negeri sama sama kripto biasanya. Kalau di MOS biasa beli saham-saham Indonesia. Kalau buat apa namanya, kayak sekuritasnya itu sembarang kalian. Mau pakai Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, Peluang, Ajaib, atau MNC Sekuritas dan lain itu sembarang. Cuma kalau mau analisa ya pakainya TradingView sama RTA Bisnis. Ada lagi kakak? Mungkin untuk tadi Kak, yang psikologi tadi Kak, yang gimana gimana Tadi cara aku share buat. screen nggak sih masalah ini? Masalah apa namanya? Yang aplikasi-aplikasi tadi? Mereka. Iya, Aku tadi nge-share screen nggak sih? Enggak ya? enggak. Oh iya, ini nih. Sorry, sorry. Bentar ya. Nih, nih. Ini nah. Nih, Oke, ini ada sebentar. trading view, ada RT bisnis, ada peluang buat saham luar negeri, ada MOS buat saham Indonesia. Kalau yang trading view sama RT cuma buat analisa. Dah itu aja. Ada lagi? Oke, terima kasih. Yo, jangan berbagi. Oke. Ada lagi kah? Siapa tadi itu? Ini pertanyaan terakhir aja kali ya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Dari Kak Faiz ada lagi mungkin? Yang tadi ya, yang psikologi memang kayaknya itu krusial banget deh. Mungkin Iya, sarannya biar psikologinya bisa
tahan banting gitu. Ya kalau beli itu pakai uang dingin, udah pasti orang-orang juga pasti ngomong gitu. Investasi pakai uang dingin ya kan. Jangan pakai uang dapur. Kalau udah uang dapur dipakai ya pasti jantungan kamu. Pernah nggak ngerasain ada yang trading forex nggak sih di sini? Forex nggak ada Saya ya. dulu pernah Kak. Nah, kamu pakainya demo atau real akun? Real. Pernah pakai demo? Demo pernah. Apa perasaanmu pas demo? Beda. Beda pokoknya bawaannya. Jago kan kamu demo? Pas real Banget. rungkat. Iya, ma- margin call. Pas real. Ya begitu juga. Pas real nggak sampai margin call sih. Nggak sampai. Nggak. Ya kayak gitu psikologi. Kalau mau psikologinya bagus ya sering-sering aja belajar, latihan. Nanti juga nanti juga ngerti sendiri. Baca ini Psychology of Money. Oke. Bagus. Oke. 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 Ada lagi Kak Faiz? Cukup. Mungkin Cukup. lain waktu aja. Siap. Nanti bisa langsung cicat juga kalau mau apa? Mau langsung itu ya. Siap. Langsung apa tuh maksudnya? Langsung beli saham kayak gitu. Misalnya yang mau ditanyain langsung chat nanti nantau aja ya. Oke. Kalau Oke. dari Kak Alka mungkin Kak Alka, Kak Deni, ini PT Ogah Tekor siapa juga. Oke. Oke, Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih eh, teman-teman untuk kehadirannya malam ini, terutama kepada narasumber kita, Nanto. Semoga apa yang disampaikan bisa segera dieksekusi ya, dieksekusi. Nanti kalau ada kendala-kendala dalam perjalanannya bisa langsung chat Nanto untuk dibantu perihal pembeliannya atau analisanya dan segala macamnya. Insya Allah Nanto siap ya Tok untuk membimbing, untuk nge-coaching teman-teman yang ada di Siap sini. Kak. Ada fee-nya kan? Fee Siap, siap. 0,15. 0,15%. Enggak, aman-aman. Kayak gitu. Ya, mungkin highlight yang eh, bisa kita sama-sama pahami sebelum investasi saham adalah uang dingin. Ketika kita mau investasi, apapun, reksadana, obligasi, ataupun investasi langsung gitu ya, diusahakan pakai uang dingin. Uang dingin itu ya uang yang nggak dipakai gitu, uang lupa lah. Kalau misalnya pun dia ada ruginya, kita nggak khawatir kayak gitu, nggak terlalu khawatir. Dapur kita bakal redup gitu dari eh, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Kita boleh itu dulu nggak sih? Boleh apa namanya foto bareng dulu nggak sih? Kira-kira open open kamera dulu semua boleh? Oke. Kak Imam lagi kumuk. Oke. Kak Alka mungkin, Kak Deni. Masya Allah, Kak Deni. Gimana Kak hari ini? Sudah. Oh ya, sebelum itu mungkin mau tanya dulu ya ke kakak-kakak semua. Dari Kak Deni deh, dari Kak Deni, apakah udah mulai investasi Kak? Investasi saham atau baru mau? Kemarin ini sih main main trading aja kemarin nggak main saham. Gimana Kak? Main trading kemarin nggak main saham. Oh, trading.
Oke, oke. Berarti istilah-istilah yang tadi disampaikan lumayan nyambung nggak ya? Oke. Kalau Kak Imam sekarang masih ini nggak Kak investasi investasi saham Kakak? Saya jual beli ginjal. Atau sudah di-cut loss semua Kak? Langsung dikat. Ya lagi belajar sambil lagi belajar sih. Hmm, oke, oke. Oke, kita langsung foto bareng aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke, thank you teman-teman semua. Mungkin untuk malam ini cukup sekian. Silakan istirahat kembali, menjalani menjalani aktivitas-aktivitasnya. Oke, kita Oke. tutup pertemuan malam ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.